di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan pasang tangan.
Shalom semuanya. Sebentar, kita akan menyaksikan beberapa kegiatan gereja dalam minggu ini. Di hari Selasa, pukul 7 malam, ada doa terobosan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Andi Rosen Sitinjak dengan tema Bangkitlah. Mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di doa terobosan. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan bergabung dalam menara doa pada hari Rabu pukul 5 sore. Di hari Jumat ada departemen musik pada pukul 19.00 di lantai 1. Mari bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan dapat bergabung di departemen musik. Dan pada pukul 4 sore ada ibadah Next Gen di lantai 1 dan disiarkan langsung melalui YouTube channel Next Gen My Home. Pada pukul 7 malamnya ada ibadah dewasa muda di lantai 2 GBI My Home. Mari kami mengajak para kaula muda untuk bergabung di ibadah ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan melalui onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita, GBI My Home Official. Akan dibuka kelas KOM seri 100 dan 200 via Zoom meeting pada bulan April. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudari Irma Purba atau Bapak Baskoni di nomor yang tertera di layar kaca Anda. WBI mengadakan KKR 14 April 2021 di GBI My Home Rawasari jam 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Nona Marpaung. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ida Nainggolan. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Perianto Panjaitan dan Saudari Lindung Magdalena Situmeyang pada tanggal 29 Mei 2021 di GPDI Jalan Juanda nomor 39 Kota Tanjung Pinang. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Sepma Pratama Putra dan Saudari Paula Yosika pada bulan Juni 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Diadakan doa puasa bersama pada tanggal 9 sampai 10 April 2021. Akan diadakan via Zoom meeting dan YouTube channel GBI My Home Official. Jadwal doa puasa bersama sesi yang pertama pada 9 April pukul 12.00 sampai 14.00. Sesi kedua pada pukul 19.00 sampai 21.00. Sesi ketiga 10 April pada pukul 10.00 sampai 12.00. Jenis puasa dapat ditentukan masing-masing. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Eko Purnomo. Demikian beberapa kegiatan gereja dalam minggu ini. Mari saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk mengikutinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dan kasih setiamu. Saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati bersyafaat untuk bangsa kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Indonesia di mana kami ada saat ini. Tuhan panggil, Tuhan utus di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan, beserta kabinet kerja yang ada saat ini juga Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat pemimpin yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan di seluruh Indonesia. Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap pemimpin kami ini dengan kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ini Bapa, bahkan untuk membawa masyarakat ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, ke arah yang lebih baik dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami dengan kedamaian yang datang daripada Engkau Tuhan. Berkati aparat keamanan kami, TNI dan Polri ya Tuhan, pimpinannya ya Tuhan, bahkan setiap anggota yang berjaga-jaga di seluruh Indonesia Tuhan. Berkati ya Bapa untuk keamanan bangsa kami, untuk ya Tuhan boleh menyelesaikan setiap konflik yang ada. Berkati ya Tuhan keamanan bangsa kami ini, aparat keamanan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami, berkati perekonomian bangsa kami, berkati Menteri Keuangan kami, segenap jajaran yang bergerak di bidang keuangan bangsa kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pimpinan rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta tim pelayanan ada bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan Handoyo beserta tim pelayanan yang ada, dan juga Bapak Gembala Sidang kami Pak Irwan Wijaya yang ada di GBI Maihon Tanjung Pinang. Tuhan memberkati seluruh pelayanan dan tim pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan nyatakan selalu isi hati-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini. Berkati ya Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu, keluarga, bahkan kemanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan. Engkau selalu nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan tanda-tanda heran boleh menyertai setiap pelayanan pimpinan rohani kami dan Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Tanjung Pinang, di mana kami ada saat ini Tuhan. Berkatilah wali kota kami, berkati kota kami ya Tuhan, udaranya, lautnya ya Tuhan, daratnya, setiap ya Tuhan pekerjaan yang ada di kota Tanjung Pinang ini ya Bapa. Tuhan kami mohon belas kasih Tuhan memberkati kota ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang ada di GBI Mahom, baik setiap wadah pelayanan yang ada, baik sekolah, radio maupun rumah sehat Betel yang ada yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa yang baik, berkati juga keluarga besar Jemaat GBI Mahom ya Tuhan, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati, jika ada yang sakit Tuhan berkati dengan kesembuhan, karuniakan dengan kesembuhan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu, berkati kami akan mendengarkannya. Berkati ya Tuhan telinga kami ya Tuhan, berikan kepada kami pengertian memahami isi hati-Mu saat sabda-Mu diperdengarkan bagi kami sekali.
sekalian. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hati Teguh Karena Janji Tuhan. Kita akan baca Roma 8 ayat 31-34 yang berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Hari-hari ini kesulitan sedang melanda kehidupan kita karena pandemi virus COVID-19, juga masalah ekonomi dan masalah yang lain. Dalam situasi semacam ini banyak orang yang imannya terpuruk, hatinya menjadi gelisah. Tetapi sebetulnya kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam iman. Teguh karena Tuhan menjanjikan
perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan untuk kita anak-anaknya. Dan kalau kita pegang perkataan Bapa Surgawi, kita bisa tenang di tengah badai. Saya ingat satu kali ada seorang anak kecil lagi makan permen karet, nggak sengaja nelen permen karet itu. Waduh, dia kaget, dia ngomong sama teman-temannya. Teman-temannya bilang, "Weh, kamu nelen permen karet ya? Sebentar lagi kamu akan pusing, lalu kamu mati, kamu akan dikubur." Waduh, anak ini ketakutan, nangis. Dia pulang ke rumah, papanya tanya, "Kenapa nak?" "Tadi saya makan permen karet, kata teman-teman saya akan mati." Papanya bilang, "Oh tenang nak, ya lain kali jangan dimakan permen karetnya. Tapi percaya kamu tidak akan mati." "Tapi pak, kata teman-teman saya mati." "Enggak, percaya papa, lebih dari perkataan teman-temanmu. Kamu akan tetap hidup. Papa akan jagain kamu." Akhirnya hati si anak teguh dan teduh karena ucapan bapa yang dia pegang lebih daripada ucapan teman-temannya. Begitu juga dalam situasi semacam ini, ketahuilah janji Allah bagi saudara supaya engkau tetap teguh. Apa saja janji yang Tuhan berikan kepada kita melalui perikop tadi? Yang pertama, Allah berjanji ada di pihak kita. Dia membela kita. Ayat firman tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Bahkan Kristus yang akan menjadi pembela kita. Oh, ini janji Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia berjanji berpihak kepada kita yang taat, yang setia kepadanya. Saudara boleh punya masalah, tapi berserulah kepada Dia. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Satu hari ada seorang anak kecil lagi main layang-layang. Tiba-tiba ada anak gede datang dan mengambil layang-layang itu. Anak kecil ini takut dan dia tidak bisa melawan. Itu anak gede yang menggoda dia. Tapi dia punya senjata ampuh. Dia teriak, "Papa, tolong!" Langsung anak gede kabur. Dia serahkan lagi itu benang layang-layang kepada anak ini. Karena apa? Wah, urusan bisa panjang kalau papanya muncul. Bukankah Bapa Surgawi selalu siap menolong ketika kita berseru kepadanya? Itu sebabnya kalau saudara punya masalah, ingat perlindunganmu bukan dari anjing herdermu yang gede. Bukan dari pestolmu yang hebat, kalau engkau punya pestol. Atau dari orang-orang berjabatan, berkedudukan tinggi yang saudara andalkan. Milikilah Tuhan sebagai penolong yang sejati. Di dalam kesesakan apapun, pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah seorang misionaris yang berasal dari Michigan, Amerika Serikat, yang diutus untuk memberitakan Injil ke pedalaman Afrika. Dan biasanya setiap bulan dia harus pergi ke kota terdekat untuk mengambil uang santunan dari gereja pengutus dan kembali ke pedalaman. Rupanya kebiasaan ini diketahui oleh beberapa orang jahat di Afrika. Satu kali ketika dia habis mengambil uang dari bank, di tengah perjalanan di hutan yang gelap, dia diserbu oleh beberapa orang dan akan merampok dia. Tapi tiba-tiba orang-orang jahat ini ketakutan, lalu kabur semuanya. Ini hamba Tuhan juga bingung, kenapa orang ini gak jadi merampok dia, malah kabur. Beberapa hari kemudian ada orang yang datang ke tempatnya dan berkata, "Saya minta ampun, saya bertobat, saya mau merampok Bapak. Tapi saya melihat tiba-tiba Bapak disertai dengan 6 orang yang tinggi-tinggi besar. Dan mengelilingi Bapak, jadi kami kabur." Misionaris ini bingung, siapa yang mengelilingi? Saya sendirian kok. Nah, beberapa waktu kemudian dia pergi ke Amerika Serikat dan memberikan kesaksian tentang hal ini di hadapan sidang jemaat pengutusnya di Michigan. Tiba-tiba ketika dia cerita bagaimana perlindungan Tuhan itu dan ada 6 malaikat yang dilihat oleh orang jahat. Ada seorang penatua yang angkat tangan, dia bilang, bukankah kita juga beberapa saat yang lalu mengadakan doa syafaat dan ada 6 orang yang selalu tekun dan setia mendoakan Anda? Bukankah itu merupakan jawaban doa kalau Tuhan juga mengutus 6 malaikat untuk melindungi? Oh saudara, ini sesuatu yang di luar nalar. Tetapi kalau Allah di pihak kita, Dia bisa mengutus malaikat
dan cara yang lain untuk menolong kita. Karena itu biar hati kita teguh di tengah segala kesulitan. Yang kedua, Allah berjanji mengaruniakan yang kita perlukan. Ayat 32 tadi berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yesus rela berkorban mati buat kita. Masa Dia tidak rela mengaruniakan hal yang lain untuk kita? Mati aja mau, apalagi memberkati kita dengan berkat-berkat yang lain. Pasti Tuhan siapkan itu. Ingat ke saudara, ketika orang Israel ada di padang pasir, Tuhan tiap hari memberikan mana, roti dari sorga untuk mengenyangkan mereka. Elia ketika kelaparan karena 3,5 tahun tidak turun hujan, Tuhan peliharakan dengan mengutus burung gagak yang datang sehari 2 kali, pagi dan petang, membawa roti dan daging. Dan kemudian juga dia disuruh pindah ke Sarfat. Seorang janda memberi dia makan dengan minyak dan tepung yang tidak pernah habis. Oh, Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji memenuhi segala keperluan atau kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau keperluan itu simple, tapi keinginan itu yang gak ada habisnya. Saudara, karenanya percayalah kalau engkau hidup berdasarkan keperluan, Dia menjadi penyedia untuk kita. Dia Yehova Jireh. Mungkin cara Tuhan menolong kita berbeda-beda, tapi percayalah sumbernya sama, tepat, yaitu berasal dari Tuhan. Saya mendengar kesaksian seorang ibu janda jemaat kami yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia tinggal di sebuah rumah milik saudaranya yang ada di luar kota sebetulnya. Dan saudaranya itu tiap bulan memberikan uang jajanlah kepada ibu janda yang sudah tua ini. Nah, satu kali ibu janda ini berdoa pagi karena dia sudah kehabisan uang. Dia bingung hari itu mau makan apa, saudara. Dan setelah dia berdoa, amin, juga tidak ada mujizat. Dia bereskan rumah. Dia juga bersihkan lemari baju yang selama ini dia gunakan untuk menyimpan pakaian. Dan ketika dia buka sorok, ini lemari memang sudah tua, sudah keropos. Tiba-tiba saudara sekalian, soroknya itu lepas, jatuh. Dan ternyata di bagian bawah sorok itu ternyata semacam ada laci rahasia begitulah. Dan waktu dia buka, ada barang yang dibungkus dengan kertas koran. Waktu dia buka, dia kaget, emas batangan. Oh, rupanya suaminya itu nabung berupa emas batangan. Dia nggak cerita sama istrinya, keburu mati. Istrinya sengsara, padahal ini emas batangan yang akhirnya dijual. Waduh, cukup besar dana yang dimilikinya. Oh, Tuhan itu selalu menolong orang yang percaya tepat pada waktunya. Saudara, saya tidak bilang kalau gitu saudara pulang ke rumah cari emas batangan di lemarimu. Wah, nggak pernah nyimpen kok, gimana bisa nemu. Tapi nasihat saya untuk para suami, kalau punya simpenan jangan diem-diem, kasih tahu sama istrimu. Maksudnya bukan simpenan orang, saudara, tapi mungkin deposito atau emas atau apapun yang lain. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Yang ketiga, Allah berjanji selalu mengasihi kita. Ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bahkan ayat 39 mencatat tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Ada ungkapan berkata kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Tapi saya mau katakan kasih Allah sepanjang zaman. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi kalau kita dikasih Allah bukannya tidak ada persoalan. Persoalan bisa ada, tapi Allah turut bekerja di dalam segala perkara termasuk persoalan yang saudara alami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya teringat satu kali ada seorang yang terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni.
Dan dia sangat cemas sekali karena dia pikir mungkin gak lama dia akan mati. Tetapi saudara sekalian, karena tidak ada orang yang menemukan dia selama beberapa hari, akhirnya dia mulai membangun semacam pondok darurat supaya dia bisa berteduh dari sengatan panas sinar matahari atau hujan. Tapi satu kali ketika dia masuk ke hutan di pulau terpencil itu untuk mencari makanan, buah-buahan, waktu dia pulang gubuknya itu terbakar. Aduh, dia kecewa, dia bilang, Tuhan saya udah terdampar, bikin gubuk susah-susah, terbakar lagi. Katanya Tuhan mengasihi saya, kenapa engkau izinkan? Tapi saudara tahu tidak lama ada sebuah kapal yang mendekat kepada pulau terpencil itu. Dan akhirnya orang ini melambai-lambaikan tangan dan dia bisa diselamatkan. Dan ketika dia tanya, kok kamu tahu saya ada di sini? Oh saya nggak tahu. Tapi kok tiba-tiba saya melihat ada asap ya. Jadi saya pikir, oh barangkali ada orang di sana. Jadi perahu kami mendekat. Bukankah musibah ketika kita sungguh yakin Tuhan itu mengasihi kita, justru bisa mendatangkan berkah dalam hidup kita. Percayalah Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap mengasihi kita. Yang keempat, Allah berjanji menjadikan kita lebih dari pemenang. Ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dalam hidup ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Tapi ingatlah, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita taat kepada Dia. Bahkan mujizat Allah akan terjadi. Ketika kesulitan itu datang, jangan engkau down, jangan engkau putus asa, tetap punya hope, pengharapan, dan berusaha dengan ulet. Pasti ada jalan keluar. Saya satu kali membaca kisah ada seekor keledai yang jatuh ke sebuah lubang yang cukup dalam. Kemudian pemiliknya berusaha melempar tali, mengangkat keledai ini, tapi nggak bisa. Akhirnya dia bilang sama keledai, udahlah keledai kamu juga udah tua, saya udah berusaha menolong gak bisa, udah kamu mati aja di sana. Lalu dia timbun lubang itu, di dalamnya ada keledai dengan tanah, saudara. Maksudnya udah dikuburlah hidup-hidup. Wah, keledai menjerit-jerit. Tetapi ketika tanah mulai ditimpakan kepada dia, dia mulai kebaskan tanah itu dari punggungnya. Dia kebaskan ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian tanah itu yang jatuh di samping kiri kanannya mulai dia injak-injak. Lama-lama saudara sekalian tanahnya makin banyak. Dia bisa lebih atas, lebih tinggi dan dia lompat keluar daripada lubang itu. Jadi tanah yang semula ditujukan untuk mengubur dia, itu ternyata bisa menjadi semacam batu lompatan untuk dia keluar dari masalahnya. Saya percaya kesulitan terjadi bukan untuk membinasakan saudara, tetapi menjadi cara Tuhan untuk engkau lebih kokoh, lebih gigih, lebih ulet, dan pada waktunya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Inilah 4 janji Allah yang sangat berharga yang kita harus pegang dalam kehidupan. Dan kalau boleh saya ibaratkan, janji Allah itu seperti cek yang bisa diuangkan di bank. Cek itu sudah ditulis dengan nama kita, jadi nggak akan ketukar dengan orang lain. Hanya tanggalnya ditulis di sorga. Nah kita ini nggak bisa ngintip tanggal berapa cek itu bisa dicairkan. Jadi Tuhan pasti akan menolong. Tapi kapan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Seperti yang diteladankan oleh Abraham. Roma 4 ayat 18-21 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada 3 sikap kita ketika kita menerima janji Allah yang kita tidak tahu kapan akan dipenuhi. Yang pertama menurut ayat 20 kita harus membuang kebimbangan.
Abraham tidak bimbang walaupun dia sudah tua. Yakobus berkata, orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, khawatir, tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Kenapa seringkali kita bimbang? Karena kita fokus pada hal yang alamiah, pada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, kebimbangan akan sirna. Ingatkah saudara ketika Petrus berjalan di atas air karena perintah Tuhan? Ketika dia memandang kepada Yesus, dia berjalan di air, dia mengalami mujizat. Tapi ketika dia lihat kiri kanan, imannya mulai bimbang, maka dia jatuh ke dalam air tersebut. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Hidup ini mesti seperti kamera, kalau nggak fokus nggak bagus. Itu sebabnya fokus kita kepada Tuhan dan janjinya. Ada hamba Tuhan yang Tuhan seringkali pakai untuk kebaktian kesembuhan ilahi. Namanya T.L. Osborne. Dia bicara begini, kalau Anda sakit, ada 3 perkataan yang saudara harus tahu. Yang pertama, apa kata gejala penyakit itu? Pusing, demam, panas. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dan yang ketiga ini yang sangat penting. Apa kata saudara? Kalau engkau mengiyakan kata gejala penyakit itu, engkau akan tetap sakit. Tapi kalau engkau mengiyakan kata firman Tuhan, engkau akan sembuh. Saudara, satu kali saya pergi untuk memberitakan firman dalam pelayanan ke luar pulau. Dan waktu itu saya pusing, demam, badan agak panas. Dan tiba-tiba saya lihat kok tangan saya itu merah-merah semua. Seperti kayak penyakit kaligata atau sejenisnya. Aduh, saya bingung. Saya pikir apa saya batalkan saja pelayanan. Takutnya kalau sampai di sana malah sakit. Apalagi waktu itu saya perginya sendirian lagi, saudara. Tapi akhirnya saya berdoa minta pimpinan Tuhan. Dan di perjalanan saya tidur, saya diam. Dan saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, merah-merah hilang. Lalu saya buka baju tangan saya karena saya pakai tangan panjang. Dan saya lihat masih tetap merah. Berkali-kali saya lakukan tetap merah. Akhirnya saya tidur. Menjelang sampai di tempat, saudara sekalian, karena itu di Indonesia bagian tengah, ada pengumuman dari pramugari. Para penumpang kita segera akan mendarat di bandar udara bla bla bla. Ada perbedaan waktu 1 jam. Dan saya pikir, saya harus cocokkan jam tangan saya. Jadi waktu saya buka dan saya mau betulkan jam tangan, saya lihat loh, kok merah-merahnya sudah hilang. Dan saya lihat yang kanan juga sudah hilang. Dan waktu saya menjejakkan kaki ke kota itu, segala panas, pusing atau apapun hilang semuanya. Saya sehat, saya bisa melayani firman dan banyak orang diberkati. Saudara, karena itu di tengah segala situasi apapun, andalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus menguatkan iman. Itu yang dilakukan Abraham. Dia tidak bimbang, tapi dia menguatkan iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran dari firman Kristus. Bacalah Alkitab dan engkau akan melihat tokoh-tokoh iman yang memberikan teladan. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Seorang perwira Kapernaum minta agar hambanya disembuhkan. Dan dia bilang, Tuhan Yesus gak usah datang, cukup ngomong sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Tuhan bilang, hebat sekali ini iman orang ini. Hambanya menjadi sembuh. Ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, yang berkata, asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan ketika dia jamah ujung jubah Yesus, mujizat terjadi. Saudara, karena itu percaya apa saja yang Tuhan katakan, aminkan. Karena kalau kita menguatkan iman, kita baru melihat pertolongan Tuhan. Iman itu ibarat otot yang akan berkembang karena tekanan. Seperti seorang bodybuilder, dia akan mengangkat barbel yang berat. Untuk apa? Membuat otot-ototnya jadi kuat. Begitu juga kesulitan, penderitaan, masalah. Sengaja didatangkan Tuhan, diizinkan Tuhan. Supaya apa? Iman kita tambah kokoh di dalam Dia. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita menerima janji Allah yang belum terwujud
dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus membuang kebimbangan, yang kedua kita harus menguatkan iman, dan yang ketiga kita harus memuliakan Allah. Abraham terus memuliakan Allah karena dia yakin apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Kalau orang tanya, katanya kamu udah doa, mana doamu udah dikabulkan belum? Mujizat udah terjadi belum? Kita bilang on the way, sedang dalam perjalanan, pasti Tuhan akan tolong saya. Seperti Paulus dan Silas ketika ada dalam penjara di kota Filipi. Mereka dipenjara karena memberitakan Injil, tapi tidak bersungut-sungut, tidak mengomel. Mereka memuji menyembah Tuhan. Maka gempa terjadi, mereka bisa lepas dan mereka bisa menginjili, bahkan membaptis kepala penjara dan seluruh keluarganya. Itulah cirinya orang yang memuliakan Allah akan mengalami pertolongan Tuhan di masa sulit. Karena itu belajar bersyukur dan memuji Tuhan di tengah tantangan yang saudara alami. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, bersyukur dulu, baru mujizat datang. Jangan harapkan mujizat baru bersyukur. Kalau begitu orang gak percaya juga bisa, diberkati baru bersyukur. Tapi kita anak Tuhan, walaupun belum lihat pertolongan Tuhan, kita bisa bersyukur, bergembira. Dan kalau kita bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, engkau lihat hadiratnya akan datang dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Adakah di antara saudara yang hari ini yang sedang menghadapi pergumulan apapun masalahmu, masalah penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah masa depan, percayalah Tuhan berjanji menyertai, memberi kemenangan. Dan janji Allah itu tidak akan pernah Dia lupakan. Dia pasti akan menepatinya. Asal kita tidak bimbang, menguatkan iman, dan selalu memuliakan Allah dengan nyanyian pujian dan ucapan syukur. Saya mau berdoa, kalau ada di antara saudara yang punya beban masalah, saya percaya ada pertolongan dari Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah menerima firman-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan apapun bentuknya, teguhkan hati kami. Karena kami yakin kalau Engkau sudah berjanji kepada kami, pasti janji-Mu akan digenapi. Kami akan keluar sebagai pemenang. Karena itu sembuhkanlah yang sakit dalam nama Yesus. Berikan berkat dan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam kesulitan. Karena kami yakin ketika kami memuliakan Tuhan, selalu percaya kepadamu, memperkatakan kebaikan dan firman Tuhan, perkara-perkara yang indah Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.